Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Sudah lebih dari 3 pekan setelah disetujui DPR RI, pemerintah tidak kunjung memberi nomor Undang-Undang Ibu Kota Negara. Artinya sampai saat ini undang-undang itu belum berlaku. Pada saat yang sama, beredar petisi yang mendesak agar pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dibatalkan. Tiga minggu setelah Undang-Undang Ibu Kota Negara disetujui DPR RI, hingga saat ini, Kementerian Sekretariat Negara belum juga mempublikasikan undang-undang itu beserta nomor undang-undang. Pemerintah hanya berkata bahwa regulasi tersebut akan segera diundangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, RUU yang disetujui pemerintah dan DPR tak langsung sah. RUU itu perlu ditandatangani oleh Presiden. Kendati belum resmi diundangkan, penolakan terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara justru kian meluas. Sejumlah kalangan menggalang petisi penolakan itu. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai, penolakan itu adalah bukti minimnya pemerintah dan DPR melibatkan publik dalam pembahasan rencana pemindahan ibu kota. Menurut Mahkamah Konstitusi, ada 3 hak yang harus diperhatikan ketika kita mau memaknai sebuah partisipasi sebagai bermakna. Ada hak untuk didengarkan, right to be heard, kemudian hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, right to be considered, yang ketiga hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat itu atau right to be explained. Artinya kalaupun tidak diakomodasi, saya kira memang tidak bisa semua orang yang memberikan masukan diakomodasi, nanti isi undang-undangnya menjadi tak terarah. Tapi kalaupun misalnya ada penolakan dan lain sebagainya, harusnya ada penjelasan. Dewan Perwakilan Rakyat rupanya tak ambil pusing dengan banyaknya penolakan. Kalaupun ada pihak yang tidak terima dengan disetujuinya pemindahan ibu kota, bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira semua sudah kita ajak bicara ya, mulai para ahli, tokoh-tokoh adat, ya, bahkan kelompok-kelompok masyarakat, NGO misalnya. Ya, tapi kalau tuntutannya bahwa partisipasi semua orang harus kita ajak bicara, maka itu sama dengan referendum. Tidak mungkin referendum tidak dikenal di dalam pembentukan undang-undang kita dalam proses politik yang ada di Republik ini. Ya. Sebelumnya pemerintah dan DPR menyetujui RUU IKN pada sidang paripurna DPR yang digelar pada 18 Januari 2022. Undang-undang itu akan menjadi landasan hukum perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Tim Liputan, Metro TV.